Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke, sekarang ini lagi masa pandemik, banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan, dan salah satu solusinya adalah mencari atau buka toko online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada, dan yang lain-lain. Tapi pertanyaannya adalah begini, banyak yang ketika buka toko ternyata nggak semudah itu. Banyak yang ternyata buka toko online, barangnya banyak yang nggak laku, atau sepi pembeli, atau nggak ada yang nanya sama sekali. Nah, hari ini, podcast episode kali ini, gue kedatangan seorang guest. Dia ini bernama Jonathan Ko, atau yang biasa dipanggil Om Botak. Dia ini adalah salah satu top seller di Shopee dan juga di Tokopedia. Kalau lu lihat tokonya dia, di Tokopedia aja dia udah triple diamond ya? Itunya reputasinya ya bro ya? Ya, triple diamond. Ya. Oke, ya ini adalah Jonathan Ko atau Om Botak. Apa kabar bro? Baik, thank you bro buat invitationnya, buat hadir di acara Talk to Top. Ya, sama-sama. Happy to talk, ya. Ya, let's talk. Let's talk. Oke bro, gue sebenarnya gini, gue temenan sama lu di LinkedIn, ya kita sama-sama connect di LinkedIn, dan gue penasaran sama lu. Gue sempat lihat beberapa postingan lu sangat aktif banget memposting tentang kegiatan lu sebagai seorang seller di marketplace yang besar lah di Indonesia lah. Dan yang jadi pertanyaan gue begini, sebenarnya lu sampai bisa dapat reputasi segede itu di Tokopedia maupun juga di Shopee atau mungkin di beberapa marketplace yang gue nggak tahu nih, karena yang gue lihat lu di Tokopedia sama Shopee yang gede nih ya, kalau di marketplace kan gue belum lihat nih. Lu tuh sebenarnya jualan apa sih sebenarnya sampai segede itu? Oke. Gue kemarin cek di Tokopedia aja, di satu toko aja ya. Tokonya ada banyak ya, tapi di satu toko aja gue pernah ngelisting dari awal berdirinya dari 2011 sampai sekarang udah sekitar lebih dari 10.000 produk. 10.000 produk? Dan sekitar 3.000-an produk yang aktif sekarang. Yang aktif sekarang 3.000 produk? Yes. Sebenarnya jualan apa sih sampai sebanyak itu? Dari awalnya itu kita jual spare part sepeda ya, dari nama Om Botaknya sendiri, filosofinya sebenarnya itu dari terinspirasi, bukan dari lu ya bro ya, sorry ya. Itu juga pertanyaan gue nih, lu nggak botak bro, maksudnya lu ada rambut, tapi kenapa namanya juga Om Botak gitu loh? Oke, jadi inspirasinya itu dari papa mertua yang memang berjualan spare part sepeda dari tahun 40-an lah ya, jadi udah dua generasi dan dia udah lakuin dari muda sampai dia pensiun. Dan dia botak ya, jadi pelanggannya itu karena tokonya itu toko jadul, nggak ada apa nama, tapi orang-orang udah tahu karena memang udah langganan ya dari komunitas dari teman ya, taunya itu toko Om Botak. Jadi pas pertama kali gue itu buka online tahun 2011 itu gue bantu dia jualan spare part sepeda dari tokonya dan pakai nama Om Botak. Om Botak. Dan akhirnya waktu itu punya nama Om Botak officially. Enggak, tokonya memang satu dan lain hal akhirnya harus tutup, dan barang-barangnya itu dijual dari rumah aja sekarang dari papa, dan sampai sekarang papa juga masih jualan spare part sepeda secara online walaupun umurnya udah 70-an tahun ya, masih bisa jualan sendiri dari upload produk, dari balas chat, dari packing dan lain-lain. Jadi Om Botak yang asli itu ada tokonya di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee ada. Ya. Gitu. Jadi dari spare part sepeda awalnya. Nama Om Botaknya akhirnya mungkin namanya hoki ya, bawa keberuntungan karena mungkin punya unik ya dan gampang diingat. Jadi dari sana gue mulai jual barang sendiri. Waktu itu karena gue lihat tuh di rumah tuh banyak komik. Di rumah orang tua banyak komik dari gue, ada adik gue tuh kita suka baca komik, terus bokapku juga rajin, dia suka nyampulin komiknya satu, pokoknya koleksinya bagus lah ya. Nah kan udah pada gede semua tuh, jadi pas kesana mau daripada dibuang gue pengen jual daripada diluakin. Waktu itu gue upload di Tokopedia, nah akhirnya laku ya. Gue tuh mulai perjalanan dari tadinya nggak jelas mau jualan apa, bantuin bokap doang, akhirnya mulai jual buku bekas. Nah di sana gue ketemu identitinya, sampai sekarang gue jual buku.
sampai sekarang masih jual buku juga ya? Masih, tapi bukunya udah bukan buku bekas lagi, tapi buku baru. Jadi kalau cari di Tokopedia, tokonya Om Botak, kita ada toko official store di sana juga. Itu adalah toko buku. Nah, toko buku konsepnya sama dengan toko buku yang sekarang. Jadi kayak kita lihat ke Gramedia, ya, misalnya Books and Beyond. Ya, buku itu adalah salah satu dari barang yang dijual mereka, walaupun sebenarnya toko buku. Jadi mereka itu menjual books and more. Nah, more-nya itu yang kita tambahkan barang-barang lain. Tapi bro, yang toko buat book ya nih ya, buku itu kan sebenarnya ya, apalagi kita tahu di Indonesia itu kan minat baca itu kan sangat-sangat rendah banget ya. Memang banyak itu yang beli buku. Lumayan, surprisingly bahkan dalam pandemi ini malah bukannya kita turun, omsetnya malah naik. Karena orang nggak ke mall, nggak ke toko buku, mereka belinya online. Jadi dan indahnya online itu ya, kalau mau dilihat ya, misalnya nih dulu gue jual komik bekas. Komik bekas kan orang pasti nanya ya, emang ada yang nyari komik bekas ya? Ya kan? Emang ada orang yang masih baca gituan gitu ya, maksudnya baca Kung Fu Boy, Naruto ya kan, Doraemon gitu ya. Ternyata ya kita ini keuntungannya online adalah memperluas pasar kita. Mungkin memang barang-barang tertentu itu pasarnya itu sangat sempit, apalagi kalau kita buka toko fisik. Makanya zaman dulu kayak rental toko-toko rental buku, toko-toko rental komik kan tutup semua kan. Nah, mereka itu akhirnya yang salah satu pemborongnya ya, misalnya gue borong jualin online gitu ya, jual buku-bukunya. Jadi online itu memang keren banget, karena dengan punya toko online kita memperluas pasar bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai kita ekspor. Pada waktu jual buku bekas kita sempat ekspor berapa kali. Ekspornya dalam arti banyak pembeli dari luar negeri ngechat minta dikirimin buku-buku tertentu. Gue pernah ekspor ke Perancis, ke Australia, ke Hong Kong, ke Malaysia. Jadi keren karena itu memperluas pasar kita. Itu buku-buku yang lu jual keluar itu of course bukan buku ya dengan bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Iya. Serius bahasa Indonesia? Orang Indonesia yang beli atau orang sana yang memang WNA-nya beli aja tuh gimana? Macam-macam sih. Beberapa itu orang Indonesia yang memang udah tinggal di luar. Mereka nyari terus ketemu di Tokopedia, mereka ngechat, terus mereka minta transaksi bayar lewat PayPal dan sebagainya. Terus tapi ada juga yang dari Perancis itu, dia tuh nyari buku karangan kayak penulis Perancis. Habis itu tapi yang diterjemahin di bahasa Indonesia. Jadi dia nyari googling berdasarkan nama penulis itu, dan kebetulan gue jual. Beberapa kali dia beli dan dia minta gue cariin lagi dong list yang ini, judul-judul yang ini tolong dicariin gitu. Jadi ya unik-unik sih, dan sekarang kayak kita jualan di Shopee aja itu kita bisa nge-link jualan bukan cuma di Shopee Indonesia, dan kalau ikut program ekspornya kita bisa jualan di Singapura, Malaysia, Filipina baru kebuka ya, dan nantinya dia akan kebuka ke beberapa negara lain yang memang ada Shopee-nya. Jadi sebenarnya itu keren banget sih kalau buat teman-teman yang belum jualan online ya. Ini sebenarnya potensi yang ya kita bukan cuma menikmati impor tapi juga bisa ekspor bahkan. Ya karena kalau misalnya ngomong masalah tentang import ya nggak bisa disangkal ya, kayak Tokopedia atau Shopee itu mostly tuh 70% tuh barang-barangnya barang import semua itu. Betul. Nggak bisa disangkal, dan mostly banyak kan barang-barang dari China mainland. Tapi satu hal sih sebenarnya itu nggak membuat kita anti terhadap jualan di online. Justru kita harus support. Iya betul. Karena selama yang jual itu masih orang lokal, ya warga negara Indonesia ya, harusnya kita tetap support sih. Ya karena orang Indonesia yang menikmati. Nah, yang lebih parah adalah nanti seller dari luar masuk ke sini dengan jual barang dari mereka, dan itu udah kejadian. 1 tahun lalu aja datanya ada sekitar 10.000 lebih seller luar yang berjualan lewat Shopee. Belum lagi kalau kita tambah seller luar negeri yang berjualan lewat Lazada, di mana orang kalau pesan lewat mereka datangnya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan pesan
dari seller warga negara Indonesia yang berjualan lewat di Batam. Jadi soalnya mereka bea cukainya clearance-nya tuh udah dari bea cukai ke bea cukai cepat banget, dan ya kalau memang teman-teman ada yang pernah belanja pasti juga berasa ya, ini udah harga murah, kirimnya cepet, free ongkir lagi dari Shopee, dari Lazada. Jadi itu sebenarnya ancaman lebih daripada seller lokal yang berjualan barang dari luar. Nah terus gimana bro sekarang? Kan gini nih, kalau lu tadi lu bilang lu sejak 2011 lu mulai jualan online. Gue sebenarnya dari 2009 gue juga udah jualan online gitu, pas zaman-zamannya malah Tokopedia itu belum famous, masih zaman-zaman jualan di Kaskus, ya kan, FJB Kaskus tuh lagi masih famous banget tuh. Ya kan, dulu itu kan gini, bisa dibilang jualan online itu dulu boleh dibilang gampang lah. Gue aja juga kaget gitu, 2009 gue coba jualan yang belum secanggih sekarang, belum ada yang namanya duit itu tuh ditahan dulu sama marketplace-nya, nanti sampai baru dirilis, itu benar-benar langsung transfer ke orangnya kan, kontak langsung orangnya kan, lu SMS atau udah BBM waktu itu, tapi kan gampang gitu jualan. Sedangkan sekarang ini kan makin banyak orang yang akhirnya berjualan online, apalagi pas masa pandemi gini kan. Nah, contoh gini deh, misalnya gue nyari buku A gitu ya, gue search di Tokopedia atau di Shopee, itu kan akan muncul ribuan, bahkan mungkin bisa puluhan ribu atau ratusan ribu tergantung barangnya kan, akan muncul banyak banget. Terus gimana caranya chance kita nih, apalagi yang masih baru, buat nongol barangnya dan akhirnya ada yang beli? Karena pasti yang dinongolin dulu itu dong toko-toko yang udah pasti, yang udah punya reputasi, yang udah inilah, yang udah lama, yang udah rame, ya kan. Terus yang buat yang baru-baru tuh gimana ya? Mau bersaing, apalagi tadi lu bilang ada dari luar negeri juga sekarang yang jualan. Memang nggak gampang. Selama pandemi ini, misalnya di Tokopedia aja ada pertambahan kurang lebih 2 juta seller baru. Shopee pun begitu. Dalam waktu kurang dari 1 tahun ya? Sekitar 6-8 bulan ini ya. Iya. Itu gede. Itu gede karena dari kayaknya angkanya dari sekitar 7 juta ke 9 jutaan sekarang per marketplace ya, dan itu besar. Walaupun memang nggak semuanya aktif. Yang kalau memang mau dikerucutin siapa dari seller itu yang pernah pecat telur itu sedikit banget. Jadi banyak orang yang buka toko terus lupa mungkin ya. Jadi sedikit. Nah, jadi poin pertama, yang jualan banyak tapi yang serius sedikit. Ya, jadi kalau kita termasuk seller yang serius, yang memang benar-benar fokus mau jualan, itu pasti jalannya itu lebih terbuka daripada yang cuma asal posting terus lupain. Nah, serius itu kayak gimana? Ya, seller serius sama nggak serius pasti beda. Ya, sekarang ilmu itu banyak banget di YouTube, banyak di Instagram, banyak di TikTok cara jualan, lain-lain ya teman-teman. Kalau memang baru pertama kali jualan, sebenarnya tuh dasarnya tuh itu aja. Ya, foto yang bagus, terus ya deskripsi yang bagus, kasih video, terus habis itu diupload ke sosmed, dipromosiin juga, bikin video TikToknya biar viral misalnya ya, nge-post di link-link jualan, atau memang cari produk yang memang dibutuhkan sama masyarakat. Ya, kalau teman-teman ikutin prinsip-prinsip yang memang udah umum lah ya, maksudnya udah umum, saya yakin juga pecat telur bukan hal yang mustahil. Ya, apalagi kita itu minta teman-teman kita, saudara, ya teman-teman alumni, ya support dong, beli ya. Ya, orang pasti nggak enak lah ya, mau laku aja pasti bisa. Tapi challenge-nya itu mungkin gimana caranya supaya sustainable ya. Jadi seller-seller yang memang udah diamond itu bukannya seller yang penjualannya rame. Kalau menurut saya itu adalah seller-seller yang memang udah teruji sama waktu ya. Seperti saya udah jualan lebih dari 9 tahun mau ke 10 tahun, ya memang kita udah teruji oleh waktu lah ya. Determinasi dan untuk konsistennya berjualan dari tahun ke tahun gitu. Jadi orang yang udah pernah beli dari kita 5 tahun lalu juga waktu mau belanja lagi ya kita masih ada. Memang bener bro, buat sustain itu lu tetap harus konsisten. Tapi gini, contoh gampang lagi, back to Tokopedia lah. Tokopedia itu kan sistemnya kan udah berubah, nggak kayak di awal-awal. Dulu kan gue inget banget kalau lu mau nge-up barang lu dikasih waktu 1 jam 1 produk, ya kan? Ya, ding it namanya. Iya. Nah,
Tapi kan sekarang ini mereka udah menghapus fitur itu kan. Lu pokoknya di-push, pokoknya kalau lu memang pengen produk lu nongol di atas, ya lu mau nggak mau harus pakai iklan. Iya kan? Karena ya gue nggak bisa nyalain mereka karena mereka pasti one day tetap aja harus monetize, ya kan? Harus mulai cari duit gitu kan. Cari income gimana gitu. Nggak bisa hanya terus bakar duit. Ya, back again, apakah harus tetap pakai iklan atau enggak gitu? Karena ini kan juga hal yang kita alamin juga pas lagi kita pakai Instagram atau Facebook kan. Facebook atau Instagram dulu kan itu kan kalau kita ngepost dulu kan timeline itu chronological kan. Ya. Siapa yang terakhir ngepost akan muncul di timeline kan. Tapi sekarang enggak kan, tergantung berapa banyak orang yang engage sama akun lu kan. Itu pun hanya 10%, 90% nggak akan lihat postingan lu. Iya kan? Betul. Jadi sebenarnya dibalik kenapa tombol dingin itu dihilangkan karena banyak yang abuse. Abuse gimana? Itu bukan cuma sejam sekali ya? Sejam sekali satu barang kan? Ya. Kayaknya kalau dilihat dari kisah-kisah seller nakal tuh banyak. Sampai sekarang pun seller-seller berusaha melawan sistem ya. Jadi zaman dulu itu banyak tools-tools yang beredar yang membuat pakai AI makro dan segala macam yang membuat kita bisa ngeding setiap 1 jam persis. Nah biasanya kalau kayak gitu udah ketahuan tuh yang ngeding bukan manusia karena benar-benar setiap 00 ngeding. Ya maksudnya kayaknya banyak yang abuse lah ya. Jadi mungkin dihilangkan sama Tokopedia supaya lebih fair aja. Dan saya sih setuju, termasuk seller yang setuju untuk itu dihapus. Karena menurut saya dengan gitu ya jadi seller-seller yang organik tuh lebih hidup gitu ya. Dan banyak memang peraturan yang memang dibuat karena ada pelanggaran-pelanggaran dari pihak-pihak tertentu lah ya, dari seller-seller terutama yang memanfaatkan celah-celah. Nah, terlepas dari itu, ya kita harus terima ya. Maksudnya Tokopedia sekarang nggak bisa nge-push, tapi di Shopee masih bisa. Ya, Shopee masih bisa. 5 item ya? Iya. 5 item nggak masalah ya. 5 per 4 jam ya, itu masih bisa. Jadi kalau berjualan di Tokopedia, kita harus manfaatkan cara yang lain. Yang paling mudah tentunya dengan beriklan. Ya, beriklannya gimana supaya nggak boncos? Nah itu panjang nanti kalau kita ngomongin. Tapi teman-teman yang baru mulai jangan iklan dulu, coba cara organik dulu. Ya cara organiknya mungkin lebih ke ya jual barang yang dibutuhkan orang. Ya saya rasa itu sebenarnya udah paling basic tapi susah sebenarnya. Gimana caranya kita tahu barang yang kita jual itu dibutuhkan orang? Ya itu kan balik lagi kan ke unique proposition lu kan, toko itu apa ke uniknya kan. Nah ini juga jadi pertanyaan gue nih bro. Jadi pertanyaan gue juga bro, maksudnya yang jual buku kan juga nggak cepet doang. Banyak. Kenapa orang akhirnya belinya sama lu gitu loh? Banyak yang beli sama lu lebih tepatnya lah ya. Anugerah sih. Ya it's a blessing ya, maksudnya ya. Gue nggak jual yang paling murah, malah harganya ya standar aja gitu ya. Mungkin dari branding, dari service, dari uniqueness ya. Kita misalnya dari buku ya, kita nggak dikenal sebagai toko buku yang umum, tapi lebih toko buku bisnis and self help. Jadi yang beli cari buku saham, cari buku bisnis, self help itu pasti kenal kalau botak. Tapi kalau yang beli novel, beli ini belum tentu kenal karena itu bukan sesuatu yang kita fokus. Jadi mungkin walaupun kategorinya udah satu, kita tetap harus menemukan celah kita di dalam dunia lautan marketplace ya. Dan yang kedua, selain buku kita juga jual banyak produk, tapi kita selalu berusaha menemukan celah di mana kita masih bisa jualan dengan harga yang wajar dan nggak berdarah-darah dan ada pasarnya di sana. Ya kalau saya sih pribadi lebih suka dengan pasar yang nggak banyak pemain besarnya di sana sih. Bukan kategori yang viral banget. Itu akan lebih enak. Ya jadi istilahnya nggak ketemu paus-pausnya gitu. Tapi kita menjadi ikan makarel di antara ikan teri. Nah itu lebih enak. Kan kayak gitu susah bro. Karena kalau ada orang ngelihat, wah ini ada chance gede nih buat masuk di sini, apalagi di pemain gede. Lu suatu saat pasti akan gampang banget ke ini. Pasti. Tapi namanya jualan kita nggak mungkin nggak ada saingan kan? Ya, emang bener. Jadi namanya market juga ada saatnya naik, ada saatnya turun.
ya kita harus constantly melakukan inovasi dan menjadi yang terdepan dalam apapun yang kita lakukan. Ya jadi harus cepat sih, harus tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar. Nah itu yang memang susahnya di sana buat teman-teman yang baru mulai bisnis ya. Mereka kadang udah nggak, motivasi udah hilang karena ini kayaknya kemarin tuh baru jualan enak, tiba-tiba kok sekarang nggak laku. Nah ternyata pas dicek harganya udah hancur-hancuran, pas dicek iklan mereka udah nggak ketemu lagi karena udah gitu banyak yang jualan. Jadi dinamikanya tuh banyak banget. Makanya itu penting banget buat teman-teman yang baru jualan itu untuk gabung di komunitas. Untungnya Om Botak ya memang kita dari dulu tuh aktif untuk gabung di komunitas di kota, di nasional, dan di lain-lain gitu ya. Nah, ini gue sering lihat fenomena kayak gini nih bro. Ada satu barang nih, fotonya sama, tapi yang jual banyak, beda-beda. Itu kan biasanya kan barang-barang dropship ya, kalau yang gue lihat ya. Ini penjual-penjualan nih dropship. Tapi sebenarnya nih, kalau mau bener-bener kita pengen tahu ya, ini yang punya barang sebenarnya siapa tuh gimana sih? Karena jujur ya, kadang-kadang kalau nemu yang kayak begitu banyak, gue suka males kalau mau beli. Karena kadang-kadang kalau gue mau beli, gue mau nanya, itu responnya lama banget gitu loh. Karena ya gue jadi berpikir, oh nih orang kayaknya nggak punya barangnya nih. Bukan dia yang pegang barangnya nih. Ini pasti udah tangan keberapa nih. Nah itu gimana caranya kalau gue nih, misalnya gue sebagai buyer ya, gue pengen tahu nih yang punya barang sebenarnya siapa. Karena ya gambarnya sama, tapi yang jualan banyak. Nah itu sebenarnya memang bisa jadi problem yang sebenarnya bisa jadi jawaban buat teman-teman yang baru jualan sih. Ya, pertama kalau mau upload produk jangan pakai gambar yang dipakai oleh semua orang. Iya, tapi kan kebanyakan mereka nggak pegang barangnya bro. Barang kira setahu gue yang pernah gue dengar itu satu orang yang fotoin disebarin nih kalau mau jualan nih ini gambarnya ya. Ya sekreatif mungkin sih. Pertama banyak teman-teman yang pakai Canva, di desain, dikasih tulisan-tulisan misalnya bisa COD, bisa Gojek, original segala macam itu yang udah terus backgroundnya warna diganti. Itu aja sebenarnya udah menambahkan kredibilitas bahwa toko ini tuh beda. Yang kedua ya modal dikit lah, beli dulu barangnya, foto sendiri. Ya itu kan dari sisi seller nih, gue sebagai buyer, gue pengen tahu ini yang punya barang siapa gitu loh. Karena kadang-kadang kan ya kayak tadi gue bilang kendalanya kadang responnya lama, dia nggak tahu sebenarnya barangnya itu ready atau nggak. Kadang kan dropship kan gitu kan, dia nggak tahu barangnya ready atau nggak kan, dia bilang iya ready, ternyata barangnya nggak ada, udah jual, ya kan. Paling gampang sih dari ulasan. Dari ulasan. Yang ulasannya paling banyak siapa? Tapi kan tuh harus cari kan, kayak nyari tikus. Kan tinggal di sort by ulasan atau by penjualan. Oke. Itu bisa, itu nolong ya? Oh ya, nolong banget ya. Walaupun belum tentu ulasan atau penjualan itu asli. Nah itu PR kedua. Jadi kan PR pertama kita bisa sort by penjualan dan ulasan ya. Nah habis itu kita kedua cek ulasannya fake atau enggak. Gimana caranya tahu itu ulasan fake atau enggak? Feeling sih, kita kalau sebagai penjual biasanya udah juga lebih jago untuk tahu. Ya. Nah biasanya kalau yang fake itu orang nggak akan sabar. Ya. Biasa kalau ulasan fake adalah ulasan yang dilakukan dengan gaya yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Kalau ulasan yang real, kalimatnya. Yang ya namanya kayak kalau ada nggak template lagi cuma maksudnya kalau nggak oke ya. Nah ulasannya real, ulasan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan jedanya panjang-panjang. Itu aja udah membuktikan kalau itu lebih real ya. Dan yang ketiga, ulasan yang fake itu atau yang real biasanya ada ulasan negatifnya. Yang bintang 1, bintang 2. Nah kalau ada kayak gitu, buat gue lebih trust. Nah, ini penjualnya benar. Dibandingin dia bintang 5 semua ya? Ya, karena namanya jualan nggak mungkin semua orang puas. Ya, tapi saat bintang 1-nya harusnya make sense lah. Orang kecewa karena pengirimannya telat, ya kan di luar kuasa penjual. Orang kecewa karena warnanya salah, ya udahlah human error ya. Orang kecewa karena apa? Yang make sense menurut gue sih kayak barangnya kualitasnya jelek. Ya kalau kita lihat harganya segitu ya wajar lah ya kan. Jadi ada
alasan-alasan yang orang kasih bintang itu menurut gua nggak masalah. Tapi dengan kita baca dan kita lihat dari bintang yang jelek, review yang jelek, itu paling nggak buat kita udah kasih satu standar. Oh, kalau beli sama dia, worst case-nya barangnya akan kayak gini. Kalau kita bisa terima, ya kita beli. Ya, lebih make sense ya. Lebih make sense ya. Kalau enggak, satu lagi tipsnya, beli di official store. Oke, official store ya. Jadi store-nya udah pakai official store. Karena biasanya official store itu untuk jadi kan syaratnya agak rumit. Biasanya dan itu bukan toko abal-abal. Dan kalaupun abal-abal, kita bisa klaim. Anyway, gue penasaran dulu sebenarnya udah menjual berapa banyak barang sih? Nggak pernah ngitungin sih, to be honest. Tapi di statistik di satu toko aja di Om Botak Dompet, ada satu toko yang udah 200.000, ada yang udah 300, ya udah lumayan banyak lah. 200.000 barang, wow, itu banyak men. Ya, tapi jangan langsung hitung ya profitnya ya. Orang bilang wah kalau satu 10.000, ya nggak juga, ya kan. Kadang kalau kita jual berapa ribu itu kan sebenarnya karena misalnya ada barang yang harganya murah 1.000 perak, ya kan, bisa kita jualnya dalam orang minimal sekali beli 1.000. Nah itu kan sebenarnya kan bisa seperti itu juga ya. Iya. Betul. Tapi udah cukup lama lah kalau kita berjualan. Jadi barangnya pun yang terjual udah lumayan. Lu pernah ketemu bayar rese gak? Bayar rese ya? Pastinya. Pasti. Itu Oke. Udah bukan, kalau yang namanya jualan pasti ada yang dapat rese ya. Apa ya kasus yang paling rese yang pernah lu ketemuin? Terus terang kalau yang recently, gue bahkan udah nggak ingat karena udah nggak ngurusin toko secara operasional lagi. Tapi memang banyak banget ya. Itu berhubungan dengan human lah, namanya orang, ekspektasinya. Ya. Terutama orang yang pengen beli barang tuh buru-buru. Bayangin misalnya kalau dia beli barang pakai Gojek di Jakarta ya, dia pengen pulang Tenggo. Terus dia ngordernya jam 2 siang dan kita kirim, posisinya kan kita di luar Jakarta kan ya, kita kirim, perlu dia pakai same day misalnya, yang harus berapa seller sekaligus pick up, terus nganterinnya juga harus ngantri ya. Tapi karena Gojeknya driver belum datang, ya dia marah-marah, kita maki-maki kayak gitu-gitu. Sebenarnya udah makanan sehari-hari sih. Jadi banyak yang kita lakukan itu dari kena marah sebenarnya bukan di luar dari kendali kita. Paling banyak urusannya sampai sekarang dengan ekspedisi. Atau kalau nggak, ada nggak yang berusaha untuk menipu, ngakalin, kayak misalnya minta retur barang, tapi dia nggak mau duitnya minta duit balik tapi barangnya nggak mau di retur. Itu pernah. Gue pernah jualan di eBay. Dulu gue udah jualan di eBay itu udah gue bisa berapa ratus ribu listingan dah. Dan kan kalau eBay kan lebih ribet ya jualan dibanding Tokopedia ya. Kalau lu pernah jualan di eBay, lu juga dikasih limit tergantung performa lu kan. Gue tuh pernah berapa kali sering di dispute tuh kayak begini, barang udah nyampe tapi dia nggak ngaku kalau itu barang udah nyampe. Atau kadang-kadang kalau penjualan luar negeri gitu kan, barang harus, nggak semua barang lewat bea cukai itu mulus kan. Dia nggak mau ngurusin bea cukainya, dia pokoknya dispute aja, pokoknya dia nggak mau tahu, pokoknya duit pokoknya balikin. Tapi kan barang gua nggak bisa balikan. Barang gua nggak dibalikin, masalahnya itu loh. Lu pernah nggak ngalamin kayak begitu juga? Rugi barang, rugi duit. Banyak sih, banyak. Tapi sih pada prinsipnya, namanya kita jualan, kita nggak bisa selalu untung. Dan jadi gue sih nggak terlalu put that much effort untuk bisa untung dalam satu transaksi. Jadi kalau udah kayak gitu, biasanya kita lihat ya, apa kita mau fight atau enggak. Ya, kalau memang secara kita rasa nggak worth, ya udah, maksudnya ya udahlah, biarin aja gitu ya, biarin dia yang ini. Kadang-kadang memang cuma rugi masalah siapa yang bayar ongkirnya, ya kan. Masalah 10.000 kita bolak-balik dalam waktu lama, itu kan ngabisin waktu, ngabisin tenaga, secara emosional juga habis gara-gara ngurusin itu. Ya seringkali saya
bilang ke teman-teman ya jangan ribut untuk masalah kecil lah, karena kita masih harus kerjain banyak hal lagi. Jadi ya fokus pada perhitungan untung ruginya 1 bulan dalam satu periode, bukan dalam satu transaksi, karena nggak selamanya kita bisa profit di satu transaksi. Dan yang kedua mungkin untuk profit juga jangan tipis-tipis banget, karena kita masih harus memikirkan after sales dari penjualan tersebut. Apakah barangnya nanti harus ditukar, ya, apakah harus retur, apakah harus gimana pas retur hilang. Banyak sekali sih case seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau jualannya sustainable yang lama ya, harus pikirin profitnya bisa nutup atau enggak. Ya, dan harus jadi yang lebih waras pada saat kejadian-kejadian kayak gitu. Nah, kalau dari obrolan kita dari tadi nih ya, gue jadi ngeliat gini loh, karena banyak orang punya stigma gini, sekarang mah jualan online aja lebih gampang, jualan online tuh gampang dibandingin lu buka toko fisik. Tapi kalau gue lihat dari obrolan kita nih, sebenarnya jualan online tuh juga ribet ya. Nggak segampang seperti yang orang bilang jualan online aja gampang. Gampang sama ribetnya itu tergantung apa yang mau dilihat. Ya. Gampang kalau udah paham sih biasanya, udah tahu sela-selanya di mana. Tapi kan untuk bisa ke sana kan perlu proses dan perlu waktu. Sebenarnya kalau lebih gampang jualan di offline sih, duitnya langsung masuk, ya kan, ekspektasi udah sama. Orang yang beli memang udah tahu bakal dapat barang kayak gini, modelnya kayak gini, udah mereka pegang, jadi nggak ada komplain atau gimana. Ya kan? Cuma lebih ribet nggak? Ya lebih ribet di masa COVID gini, ya lebih ribet kan untuk jualan offline ya. Terus juga banyak lah ya challenge-nya ya, sewa toko juga mahal dan lain-lain. Tapi di online buat kita punya banyak kendala ya, banyak masalah yang memang kalau buat bisa bikin jiper yang belum pernah jualan, kita dituntut bisa online 24 jam mungkin. Ya, kita dituntut Sabtu Minggu juga buka. Ya, kita dituntut jam 11 malam kalau di chat pun kita harus balas. Ya, dan kita dituntut banyak macamnya lagi lah kayak tuntutan dari teman-teman ya. Apalagi kalau tinggal di Jakarta ya, orang-orang Jakarta adalah orang yang stres sebenarnya. Yang nggak sabaran, stres. Mereka terbiasa dengan yang namanya belanja online, yang namanya beli itu kayak beli makanan di Grab, di Gojek, begitu gue klik 5,5 jam lagi harus nyampe. Jadi kalau ada seller yang masih lama kirimnya, atau seller yang kirimnya tertunda sehari, itu udah nggak ada toleransi sekarang. Jadi ekspektasi orang itu semakin tinggi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi stres ya nggak juga sih. Buat saya sih ini suatu hal yang enjoy banget gitu menurut saya. Dibandingin punya toko offline ya. Toko offline soalnya ya bukan yang nggak enjoy, tapi nggak pernah aja. Nggak pernah. Lu nggak pengen gitu one day lu punya toko offline? Nggak. Kita udah tahu enaknya online. Udah nggak mau berpaling ke offline ya. Unless ya mungkin satu hari harus buka showroom, tapi orang tinggal klik dikirimnya lewat online aja gitu. Jadi nggak perlu stok barang di sana, nggak perlu menyediakan banyak orang untuk SPG dan segala macam. Ya, karena kalau offline ya tentunya kita ada resiko fraud, pencurian kan, karena ada barang fisik di sana. Kita ada resiko orang tahu di toko misalnya yang rame duitnya banyak, ada resiko perampokan dan lain-lain misalnya ya, atau ya kayak ya resiko-resiko offline lah ya. Kalau udah kenal online, enak online ya, karena kita juga sering sih banyak yang tanya untuk mau lihat barangnya, tanya lokasi toko di mana mereka mau belanja offline. Beberapa kali kita layanin dan memang orang yang datang itu misalnya kan gue jual jas hujan ya. Kan? Ini ya merek salah satu yang ini merek kita sendiri Kaum. Nah, orang itu bisa datang nanya, mau lihat ini dong, mau lihat yang ini. Mereka udah ada gambarnya, mau lihat ini kita keluarin. Nah, tim yang layanin mereka itu bisa setengah jam sampai 1 jam buat layanin satu orang. Dicoba bajunya, dibuka-buka, dicoba. Oke, beli ini ya satu, mungkin beli satu ya.
kalau dia ngelakuin itu online, dia bisa jawab pertanyaan tuh banyak, orang udah order jauh lebih banyak dan nggak capek, ya kan? Orang udah selesai lihat, mesti beresin lagi, packingannya mesti dibalikin lagi kayak semula. Kalau baju lipat-lipat lagi masukin, ya. Jadi kalau dengan gaya kita online dan margin yang kita terapkan di online itu kita terapkan di offline itu nggak masuk. Karena online itu memang ambil margin yang saya rasa lebih tipis daripada offline. Karena offline memang akan lebih banyak service, akan lebih banyak resiko, ya, barang yang dicoba dulu dan lain-lain dibandingkan online. Makanya kita bisa kasih harga yang lebih murah daripada di online, di offline. Lebih efisien. Iya, secara efisiensi waktu tuh beda banget ya. Efisien. Jadi ya gitu. Dan lu juga sempat bikin buku tentang marketplace. Yes. Ya. Jadi kita gue nulis buku nih marketplace marketing Om Botak di Tokopedia. Di Tokopedia. Ya. Buku ini buku tentang apa, Bro? Tentang kisah kita dari awal pergumulan jualan online sampai jadi ada story-nya dan juga dari story teman-teman yang jualan online, dari kayak 5 seller lain. Tapi di sini ada teknisnya, kita bahas tips dan trik jualan online, sampai tips dan trik kelola karyawan, sampai SOP buat toko online, sampai 100 tips untuk menjadi toko diamond. Banyak deh, buku tebal, 250 halaman dan daging semua. Ya, kita. Itu berapa harga bukunya berapa? 175.000. Bisa didapetin di Tokopedia. Bisa tinggal ketik marketplace marketing atau paling gampang ke www.ceritaombotak.com, itu juga ada tuh website kita. Di Gramet ada nggak tapi? Nggak ada. Kita lu publish sendiri ya? Lu publish sendiri ya itu? Self-publish ya. Iya. Sekarang orang mulai banyak ini ya, yang self-publish sendiri ya, kalau buku ya. Kan kita toko buku. Iya. Kita nggak perlu jual di Gramet lagi, ya toko buku orang. Iya. Oke, itu berarti buku 175.000. Kalau mau beli bisa di Tokopedia. Di toko lu berarti ada ya? Ada di toko Om Botak, Tokopedia. Dan itu isinya daging semua. Bagaimana caranya supaya ya at least kayak lu lah ya bisa reputasi The Diamond di Tokopedia. Kita doakan yang baca bisa maju tokonya. Dan surprisingly, gue terbitin buku ini kan bulan Februari akhir. Dan pandemi ini mulai Maret. Atau ya awal Maret lah yang mulainya. Ya awal Maret. Ya, jadi buku ini kayak apa? Karena pandemi malah jadi meledak. Karena banyak banget yang baru jualan online dan ya ini salah satunya. Setahu gue sih belum ada buku soal Tokopedia. Jadi kita buku satu-satunya dan resmi. Karena ini memang kerjasama antara kita sama Tokopedia. Jadi di endorse sama Pak Leon, co-founder Tokopedia. Dari tim Tokopedia juga review isinya. Jadi ini bukunya memang buku resmi dari Tokopedia dan memang kita jualnya di official store kita di Tokopedia. Lu tuh bisa sampai di-upload sama Tokopedia sama juga Shopee gitu, sampai lu diminta buat mereka bikin kayak seminar lah, webinar itu gimana tuh ceritanya tuh? Apa memang karena reputasi toko lu atau lu memang aktif juga untuk ya kontak-kontakan sama mereka atau gimana sih? Mungkin karena aktif di komunitas ya, Kalau dari Tokopedia kan memang dari awal banget itu dari tahun berapa ya? Dari tahun 2015 aja gue udah sering isi sih di sharing-sharing di acara Tokopedia di kantor. Jadi kalau ada sharing dari seller, kalau nggak onboarding karyawan Tokopedia baru, mereka perlu seller yang sharing dari ceritanya, gue sering masuk. Dulu ada namanya sebelum Power Merchant ada Gold Merchant, gue juga sering bawain. Jadi memang sering diminta sharing, yang lama-lama ya bisa karena terbiasa sih. Bisa karena terbiasa ya. Gue nggak pernah bayangin kalau bakal jadi pembicara atau gimana ya, kita jalanin aja ya. Tapi kalau mau ditanya ya Om Botak siapa ya, saya ya seller online yang kebetulan
bisa nulis buku, ya kebetulan bisa jadi bicara. Tapi yang dibagikan ya sebenarnya bukan motivator. Yang kita bagikan memang yang udah kita jalankan. Tapi kan justru itu good point ya bro, karena gini loh, gue juga gini, gue ngajak lu, gue minta lu, undang lu jadi guest, karena gue ngeliat ya, lu ada jejak rekamnya tuh, ada buktinya gitu loh, lu punya toko, reputasi ada, dan memang barang yang lu jual ada, dan lu memang ya, you doing great, ya kan? Dan ketika ada orang minta tolong lu buat sharing, ya lu memang kredibel untuk itu. Tapi kan di sisi lain, ya apalagi semenjak pandemik ya, lu kalau lihat di sosial media kayak di LinkedIn dan segala macem, mulai banyak bermunculan motivator dadakan kan, yang gue nggak tahu itu sebenarnya kerjaannya apa gitu, karyanya apa, buktinya apa, lu bisa ngomong kayak begitu kan. Tapi kan lu memang membuktikan kalau lu memang ya lu share kayak gitu karena lu kredibel bro. Gue bilang itu that's the positive point-nya memang. Ya thank you lah ya, maksudnya untuk ininya, apresiasinya ya. I think social media is a platform lah ya. Platform untuk memperbesar sebagai media komunikasi kita ya, dan I'm doing this ya karena beriklan di Tokopedia itu mahal. Ya kan? Kita harus beriklan kan, dan terus gimana caranya gue bisa survive ya, salah satunya dengan personal branding, dan this is my way of doing this ya, maksudnya dengan personal branding ya. Hopefully kalau teman-teman yang dengar ya bro juga kalau lagi searching barang, ketemu di 2 toko ya, ada toko Om Botak, ada toko yang lainnya, harganya sama, anggap harga sama ya udah Om Botak deh, karena udah pernah dengar Om Botak siapa, tokonya trusted kayak gitu sih. Jadi gue juga berpikir ya, kalau gue nggak melakukan ini, mungkin gue juga nggak akan survive dengan kompetisi yang sekarang benar-benar ya lebih fierce lah ya, kalau kita bilang ya, semua orang udah jualan online. Dan padahal basic jualannya ya gitu-gitu aja sebenarnya. Ya kalau mau ditanya ya, jualan gimana sih caranya? Ya but still ya, menurut gua tetap lu punya kredibilitas untuk berbicara kayak gitu sih bro. That's why kalau misalnya gini deh, kalau misalnya let's say lu baru jualan, kalau gua undang lu, invite lu buat share tentang jualan di marketplace, itu kan sangat-sangat tidak gimana ya audiens gue yang dengar atau yang nonton channel podcast gue ini juga akan bertanya, dia ini siapa, buktinya apa, kok ngajarin iya kan. Tapi ya lu punya bukti gitu, lu ada hasil kerja keras lu kelihatan ya. Dan ketika lu share, orang akan percaya. Jadi mungkin dari teman-teman yang lagi dengerin ini sekarang nih ya, boleh komen kalau bisa komen di YouTube gimana ya. Pernah nggak sih beli dari toko Om Botak sebelumnya, sebelum denger ini ya? Kalau pernah ya itu suatu dan itu gue cuma bilang thank you buat supportnya ya. Kalau nggak ya kita nggak akan ada sampai sekarang ini. Ya jadi memang jaga nama itu luar biasa berat sih sebenarnya. Apalagi udah sampai hampir 10 tahun ini kan. It's really great man. To be honest, ini gue bukannya gimana, tapi memang menurut gue lu melakukan sesuatu hal yang menurut gue keren banget. Nggak gampang, terutama untuk yang tadi lu bilang pesannya untuk tetap sustain dan lu tetap pokoknya harus kerjain terus secara konsisten, itu kan sesuatu hal yang nggak gampang. Sebenarnya nyerah. Banyak seller yang besar lainnya, tapi mereka nggak pernah mau keluar aja. Ya mungkin mereka perlu belajar personal branding maybe. Ya karena untuk bisa keluar di publik kan sebenarnya perlu banyak ini ya. Pertama bisnis lu harus, apa yang lu jual barangnya nggak boleh abu-abu. Nah kalau ada yang jual barang abu-abu juga nggak akan terlalu berani buat keluar. Abu-abu means like barang BM, kosmetik ya, kayak gitu-gitulah, you know lah barang abu-abu kayak gimana, itu nggak akan mau keluar kayak gimana ya. Kalau nggak, yang kedua pajak juga harus jelas, ya kan. Nah yang gue bingung tuh orang-orang yang sekarang misalnya ya viral dengan menunjukkan screenshot dari transaksi pendapatannya mereka ya. Nah itu sebenarnya ya not something that I will do lah sebenarnya. Nah, menurut gue ya ya itu bukan gue lah, tapi itu ya hati-hati lah buat teman-teman seperti itu ya, karena yang nonton kan banyak. Tapi sometimes kan screenshot
orang dapat income segini, kadang-kadang cuma editan bro. Editan ya? Kadang-kadang editan, kadang-kadang itu bukan penghasilan yang dia dapat, kadang-kadang dia nggak tahu dapat dari mana, dia kasih aja buat meyakinkan orang, nih gue udah dapat segini nih. But we never know gitu. Makanya gue kadang-kadang kalau ada orang yang share gue dapat segini-segini, kadang gue nggak percaya. Kayak misalnya gini deh, yang paling sering kayak gitu nih, bukan menjelekkan MLM ya, tapi kadang ada beberapa MLM yang memang modelnya mainnya begitu kan, buat nge-get member kan, supaya gue udah kaya nih, dapat duit segini nih, gue udah punya mobil nih, mobilnya begini, tapi ternyata ada satu ini yang mobilnya cuma satu, tapi digilir sama orang-orangnya, plat nomornya diganti-ganti, ya seakan-akan ini masing-masing orang itu udah punya mobil, dapat mobil misalnya Mercedes atau BMW. Jadi kalau kita lihat ada teman lama yang tiba-tiba screenshot penghasilan, terus tiba-tiba ada ganti mobil Eropa gitu ya, kita harus berhati-hati gitu ya. Iya, bukannya berpikir negatif ya, bener ya. Bukan berpikir negatif ya, tapi ya sometimes ya we need to know gitu loh. Ini sebenarnya dia kerjanya apa nih sekarang kan? Karena gini kan, sebenarnya kalau mau gampang ketika kita udah lama nggak ketemu atau kayak gue sama lu baru ketemu gini, kan kalau misalnya nanya sekarang kerja apa, bisnisnya apa, kalau memang bisnis itu benar-benar real dan memang kredibel, ya lu akan dengan gampang dong bilang kayak gue. Kalau ditanya lu sekarang kerja apa, gue podcast gue ini di YouTube, di Spotify, oke that's it, oke kan, tinggal gue kasih lihat ke orang kan, oh lu kerjaan ini, atau kayak lu, oh gue sekarang nih seller di marketplace, di Tokopedia sama di Shopee, gampang kan. Ya kan, tapi kadang-kadang kalau ketemu orang-orang yang kayak begitu ya suka abu-abu kayak tadi lu bilang. Oh ya, financial consultant biasanya sih, financial consultant. Ya. Sama kan gue ada yang pernah yang ketemu, mereka beneran memang bagus. Bukan yang kaleng-kaleng kagak jelas. Mereka bagus, mereka ngajarin bener-bener memang pure ngajarin. Tapi ya we never know kalau yang kadang-kadang nggak jelas. Anyway, gue mau tanya tentang lu, karena lu pemain yang udah lama di sini 10 tahun, tentang persaingan marketplace ke depannya nih kayak gimana di Indonesia ya? Persaingan marketplace itu ya tadi kan kita ngomong berat ya, misalnya ya, maksudnya yang jualan banyak ya kan, yang dengan kondisi ekonomi yang membuat orang sekarang terpaksa harus jualan online, yang tadinya mereka nggak mau nyentuh, ribet lah segala macam online, sekarang mereka jadi jualan, pastinya nggak mudah ya. Dan yang tapi potensinya gede ya. Coba sekarang bayangin selama pandemi ini ya, seberapa sering teman-teman itu belanja hal-hal yang sebelumnya nggak pernah belanja online ya. Kita ngomong mulai dari yang paling gampang, mungkin sembako dulu ya. Saya sekarang misalnya beli buah ya, beli barang-barang yang home, yang tadinya gue tadi belanja ke hypermart ya, hypermarket lah ya, bukan hypermart. Sekarang kita nggak pernah, kita udah kayak 8-9 bulan nggak pernah ke hypermarket sama sekali, dan nggak ke pasar juga sama sekali ya. Jadi barang-barang itu dialihkan kemana? Ke online semuanya. Ya. Kalau ini gue setuju bro. Kalau ada teman-teman yang sama ya kayak saya, karena tolak ukurnya gini ya, kalau kita udah nyaman belanja online untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari, bukan barang-barang hobi ya. Barang-barang hobi kayak apa, buku lah, terus kayak yang susah dicari offline deh, barang-barang hobi istilahnya ya. Lu suka beko lah, yang spesifik lah ya, di online di offline nggak ada, lu cari di online ada. Kalau udah mulai belanja barang-barang sehari-hari di online, seberapa besar potensinya itu ketika ekonomi udah membaik, transaksi online-nya bakal bertumbuh gila-gilaan. Dan semakin banyak penjual online, mereka kan jualan online, udah kebiasa transaksi online, belanjanya juga akan dialihkan ke online. Karena mereka udah punya trust di sana. Yang tadinya, lu nggak mau lah jual online, ribet ya kan, beli belanja online ribet, kan datang langsung jadi. Tapi begitu mereka udah mulai jualan, ternyata prosesnya gini. Akhirnya mereka jadi pembeli juga. Jadi mereka akan spend money di sana. Dan ketika itu terjadi ya, roda online ini akan berputar luar biasa. Jadi gue bilangin ya, sebenarnya ini kita masa yang memang berat, tapi kalau kita mulai terjun sekarang pada awal ini ya, nanti tahun depan, 2 tahun lagi ini gila-gilaan,
karena sebenarnya tingkat belanja online kita masih rendah banget. Dan kita ini sebelum pandemi itu masih di tingkat awal di mana orang-orang yang belanja online hanya untuk kebutuhan hobi biasanya. Jarang yang beli sembako dan lain-lain tuh online. Jadi potensi gede. Ini gue setuju bro, karena semenjak pandemik ini gue tiba-tiba nih, terutama istri gue ya, bisa beli sabun deterjen di Shopee, terus bisa tiba-tiba gue kayak misalnya gini, gue juga beli kayak misalnya semacam kayak Axe lah, atau nyari barang-barang kayak misalnya pisau cukur atau apa, tiba-tiba gue belinya di online marketplace yang biasa gue belinya ya kalau nggak ke Indomaret ke Alfamart. Kenapa tiba-tiba sama gue juga belinya online? Ya karena mungkin di awal pandemik ini kali ya sebenarnya kan kalau kita makin kesini sekarang orang makin lebih cuek ya, tapi kan di awal-awal kemarin bulan Maret itu kan pada parno kan. Betul, iya. Iya kan, pada parno buat keluar. Ya, gue pun akhirnya juga melakukan hal itu, tapi ternyata ya menyenangkan juga beli barang-barang yang sebenarnya consumer goods sehari-hari beli online dan ternyata bisa dapat barang harga juga lebih murah dan lebih hemat. Ya, dan lebih hemat, bener. Karena kita suka dapat promo banyak banget ya kan. Nggak juga sih, bukan karena promo. Gue melihat ketika lu belanja offline, lu kan banyak membeli barang-barang yang lu nggak butuhin. Iya, betul. Karena kan store layout, layout lu kan lapar mata, segala macam lu ambil, terus betul. Seru gitu. It's an experience, maksudnya nggak salah. Tapi belanja online ya bisa boros juga kalau pas event. Tapi kalau memang lu udah tahu apa yang lu mau beli, sebenarnya sih jauh lebih hemat dan bisa lebih terkontrol ya sebenarnya. Tapi ya itu beda orang lah ya. Cuma kalau gue bilang ya, lebih banyak temptation-nya terutama buat para ibu-ibu kalau belanja di pasar, belanja di ini ya kan. Anak-anaknya mau jajan nanti kan. Terus kita ya gitulah. Intinya sih lebih hemat belanja online harusnya. Nah bro, terus sekarang gue juga pengen ini pertanyaan terakhir nih. Ini persaingan antar Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan yang lain-lain ini kedepannya gimana nih? Menurut lu siapa nih pemenangnya nih? Kalau menurut gue sekarang pemenangnya kalau everything the same ya, itu bakalan Shopee. Ya, karena keadaannya sama seperti sekarang nih. Ya, karena sama seperti sekarang, apa yang mereka lakukan itu sama dan yang lain nggak ada perubahan Shopee sih. Karena Shopee itu more than marketplace sekarang. Shopee itu ya ada game bener kan yang top up karena mereka parent company kan Tencent kan. Tencent lagi bukan. Parent company dia gue lupa tiba-tiba. Tapi mereka adalah company game. Jadi ketika mereka masukin game di apps itu udah sangat nyambung dengan core kompetensi mereka yaitu game. Dan mereka menjadi social commerce. Di mana orang masuk ke Shopee itu bukan cuma untuk belanja online. Tapi mereka spend a lot of time di sana belanja nggak belanja dari main game, dari nonton live. Nonton live-nya apa? Banyak sekali topik-topik dan orang yang nge-live yang nggak ada hubungan dengan jualan. Walaupun toko-toko kayak gue tuh bisa nge-live kapanpun kita mau. Jam 2 pagi gue mau nge-live juga bisa. Nah, tapi Shopee itu sering buat topik-topik dan makin malam topiknya makin aneh-aneh sebenarnya. Buat pemikat ya atau cuma kalau diperhatiin makin malam topiknya makin aneh-aneh ya. Ya masak lah, makin malam lebih konten dewasa tuh malam-malam tuh. Ya, itulah ya. Terus game-nya juga menarik dan game-nya itu dihubungkan dengan belanja. Jadi kalau game kita menang atau ada Shopee tanam, kirim link, itu nanti dapat koin Shopee, akhirnya kepake buat belanja lagi. Nah, jadi itu semua nge-link tuh. Live juga yang dilakukan orang apa? Bagi-bagi Shopee, koin Shopee juga. Orang buat belanja lagi kalau live. Dan ditambah dengan Shopee Pay. Selama pandemi, Shopee Pay adalah aplikasi fintech dompet digital yang paling sering digunakan oleh orang-orang. Karena di masa Dana, OVO, dan GoPay itu udah kehabisan bahan bakarnya. Karena mereka udah bakar duit sebelum pandemi kan, sampai jor-joran ya. Terakhir Dana kan. Shopee Pay itu sebelum pandemi dia baru mulai bakar duit. Dan mereka bakarnya itu pas pandemi, yang di mana kompetisinya lagi nggak terlalu banyak. Data terakhir kayak semacam 30-40% itu nomor 1 sekarang Shopee Pay. Ketika semakin banyak user yang pakai Shopee Pay, otomatis aplikasi yang nge-link sama Shopee Pay itu adalah pemenangnya. Karena duit mereka udah di sana. Mereka belanja bubble tea pakai Shopee Pay dapat cashback 10.000, cashbacknya nanti dipakai buat belanja di Shopee.
Jadi itu sangat memudahkan karena kita harus ingat ya, di Indonesia ini pemenangnya adalah yang menguasai fintech sebenarnya sih. Karena hindrance orang untuk belanja itu cuma satu, ketika mereka check out dan bayar. Di Indonesia ini mayoritas nggak punya kartu kredit. Iya, setuju. Dan rekening bank. Benar, setuju. Gue pernah kerja di fintech soalnya, dan itu angkanya kalau lu lihat angka-angkanya itu sangat-sangat mengejutkan banget soalnya. Yes, Bahkan kalau yang karyawan gue masuk jadi karyawan kan, gue harus buatin sampai sekarang mayoritas gue harus buatin mereka rekening bank. Jadi sampai separah itu orang-orang nggak punya bank dan mereka don't care ya. Apalagi nabung ya, udah pasti nggak ada tabungan. Ya tapi mereka punya Shopee Pay dan saldo di Shopee Pay. Jadi kalau yang udah punya fintech itu udah pasti pemenang, apalagi nge-linknya sama aplikasinya. Jadi ya kalau menurut gue sekarang Shopee. Alasan-alasan itu. Lu gimana dengan yang lokal? Tokopedia, Bukalapak. Tokopedia punya OVO dan ya strongly following sih, karena OVO juga cukup besar. Tokopedia juga punya segmennya sendiri. Segmennya Tokopedia sama Shopee itu agak berbeda. Kalau Shopee itu lebih ke kota-kota tier 3. Tier 3 itu kota-kota kecil ya. Jadi mungkin levelnya level kabupaten, kecamatan mungkin ya, yang kecil lah ya. Bukan Jakarta, Surabaya, dan Bandung lain-lain ya. Jadi udah tier 3 itu demen banget pakai Shopee karena free ongkirnya. Kota-kota di luar pulau juga demen banget sama Shopee, itu pasarnya mereka. Dan pasarnya mereka dominannya lebih banyak cewek daripada cowok ya. Jadi itu adalah pasar Shopee dan itu adalah pasar gede, middle low ya banyak kan. Nah tapi kalau Tokopedia itu agak beda demografisnya, mayoritas itu lebih balance tapi lebih condong ke cowok sekarang, dan juga usernya banyak di tier 1 kota-kotanya. Kota-kota gede itu banyak sekali user Tokopedia, dan itu terlihat dari ekspedisi yang digunakan. Grab, Send sama GoSend itu paling banyak digunakan di Tokopedia dibandingkan di Shopee. Ya dari saya kita tahu ya kota-kota gede yang pakai Tokopedia ya. Jadi lebih middle up. Jadi kalau jualan barang-barang yang untuk middle up itu lebih cocok di Tokopedia. Yang mahal-mahal itu barang-barang hobi ya, kita bakal susah nyari barang-barang gitu di Shopee, tapi di Tokopedia lebih banyak. Ya. Tapi gini sih bro, yang gue lihat ya, ini kan mereka boleh dibilang kan dua marketplace gede ini nih yang sekarang gue bilang yang top big two-nya lah ya, Shopee dan Tokopedia. Ini kan mereka kan juga bisa dibilang mereka belum profit kan, mereka masih terus fundraising, nyari pendanaan lagi dari investor. Dan Tokopedia kan baru dapat dari Google kemarin kan sama Temasek ya, baru dapat lagi pendanaan. Terus Shopee pun juga melakukan hal yang sama. Ini yang gue lihat ya, ini tinggal tunggu aja nih siapa yang paling kuat dapat investor sama yang kuat bakar duit aja, dan ntar ujung-ujungnya nih antara mungkin tinggal mereka berdua, apakah mereka akan duopoli atau mungkin salah satu yang pemenang ya udah tinggal dia doang. So maybe apakah akan nanti terjadi monopoli ya, dia doang aja nih udah yang ini nih. Ada mungkin pemain baru mau masuk bisa, tapi ya you cannot beat the giant one. Yeah. Even kayak misalnya Bukalapak pun yang gue lihat sekarang, andai mereka pun baru dapat pendanaan lagi dari Microsoft pun, gue nggak yakin mereka bisa ngejar Shopee dan Tokopedia. Udah terlalu jauh ketinggalan nih kalau menurut gue ya. Ya mungkin kita melihat contohnya seperti di negara-negara lain ya, yang udah lebih maju kayak di Amerika ya, pemenangnya kan Amazon, yang lain nggak terlalu, bahkan kayak eBay juga jauh banget gitu dibanding Amazon sekarang ya. Di China sekarang Alibaba sama satu lagi siapa ya China ya? Kok tiba-tiba lupa, JD ya cuma dua itu sekarang di China. Ya kan di negara-negara lain juga sama. Tapi di Indonesia ini mungkin karena masih ketinggalan, ini ya pasarnya masih terus klaim lah ya. Ya nanti mungkin yang the winner takes all ya baru ketahuan 1-2 tahun lagi. Tapi sekarang ya belum bisa dia prediksi lah ya. Yang pasti jangan sampai bahan bakar mereka kosong, karena dalam stage-nya sekarang kalau mereka nggak bakar duit sedangkan kompetitor bakar duit, mereka pasti akan ketinggalan. Jadi cashback, free ongkir itu benar-benar masih harus digelontorkan gila-gilaan sih.
Nah, good news-nya buat teman-teman seller, ya, ini adalah saat-saat yang tepat buat masuk. Karena mereka lagi promo gila-gilaan, ya kan? Jadi orang beli free ongkir, orang beli cashback, ya kan? Bahkan ya ini saat yang tepat ya, dan ya saya bisa bilang ya, kalau kita udah 9 tahun join ya, kita benar-benar ride with the growth of the marketplace. Kita benar-benar nikmatin semua promo-promo yang dilakukan oleh marketplace itu. Bayangin zaman dulu Shopee 2015 buka itu, mereka bisa promo ongkir tanpa batas. Kita kirim stiker harga 2.000 perak ke Papua free ongkir. Ya akan terus seperti itu sampai ke keluar winnernya nanti, dan ya kita masih nantikan siapa menang. Dan sebenarnya yang paling diuntungkan ya penjual sama pembeli ya di persaingan ini ya. Ya makanya diuntungkan sama enggak sebenarnya. Para penjual yang mau fokus di website sendiri sekarang ini sangat struggling. Iya, setuju. Ya, gue setuju. Karena orang akan nanya, walaupun kita udah punya website sendiri nih, gue punya website misalnya ceritaomotak.com, ya. Di sana jual buku, ya jual barang-barang lain. Orang nanya, ada free ongkirnya nggak? Ada cashbacknya nggak? Ada Tokopedia aja nggak? Ya pasti akan ke sana. Jadi kita akan sulit bangun kolam kita sendiri sekarang. Ya, bahkan kemarin terbiasa dengan hal-hal itu kan. Dan duit mereka udah di sana, di OVO, di ShopeePay. Bahkan kemarin gue kan baru IG live sama foundernya Men's Republic, Yasa Singgi, ya kan? Ya itu sebenarnya dia sharing kemarin, dia itu nggak mau masuk dalam marketplace sebenarnya. Dia mau jaga pola media di website, ya bahkan sampai sekarang dia kan masih jual website, tapi dia terpaksa masuk marketplace karena kata kunci Men's Republic itu dibeli sama biddingnya itu diambil sama marketplace. Karena mungkin kata kunci termasuk kata kunci populer. Jadi Google Ads kalau orang ketik Men's Republic munculnya marketplace. Atau di padahal di sana dia nggak jualan di sana. Iya. Ya, karena dia kesel, akhirnya dia bilang ya udahlah, gue sekalian jualan. Iya, buat yang punya website sendiri memang sih struggle banget sih, apalagi kalau baru mulai ya. Waduh, itu susah banget ya. Kecuali lu memang punya barang yang memang di Tokopedia atau di Shopee nggak ada ya. Ada tapi mungkin jarang banget yang lu benar-benar eksklusif banget dan barang-barang yang niche banget baru lu bisa kali ya. Ya, merek sendiri. Karena dengan banyaknya seller yang berjualan Tokopedia, barang apa sih yang nggak ada di sana? Bahkan sekarang yang gue sebagai pembeli ya, kalau lagi scroll Facebook lihat, lucu juga ini barang ya kan? Abis itu ya cek ke Tokopedia barangnya sama, kalian akan terkejut ya. Maksudnya apalagi untuk barang-barang kayak yang kita tahu lah, ini barang-barang impor ya. Kalian akan terkejut marginnya berapa ya. Ini ngomong-ngomong margin ya, gue pernah tau gak, gue beli casing handphone itu di Mangga 2, gue beli casing berapa sih, 50.000. Oh ya udahlah, kalian pasangin yang sama ini apa, tempered glass. Oke. Terus gue iseng dong, gue search Tokopedia, ini barang yang sama, harga cuma 10.000. Beda jauh banget. Barang yang sama. Tapi kan nggak ada free konsultasi mas, free pasang. Iya betul, tapi gini, kadang-kadang kan kita nggak peduli dengan hal itu kan sebagai pembeli, kan kita merasa gedeknya adalah sebagai pembeli. Waduh, bedanya 40.000. Tau gitu tadi gue beli Tokopedia, bener kan? Bener, tapi ada beberapa case yang gue nggak setuju sebenarnya. Tetap gue harus ke toko offline. Kemarin itu gue baru upgrade PC-nya gue, ya PC tim lah ya. Lemot, ya gue bilang upgrade. Ya gue bilang ya menurut gue ya kalau lemot pasti RAM-nya kurang, ya kan? Akhirnya gue ke toko komputer dekat kantor, dia bilang ini tambah RAM tuh. Ya dia udah pasangin. Dia bilang tapi kayaknya ini masalah bukan RAM deh. Tapi gue bilang apa lagi? Tambah RAM. Ya ternyata dia bilang ini tuh masih slow. Ini masalah di ini nih. Gue lupa tuh apa yang diganti kemarin. Nah tapi karena dia toko, ya dia bilang ya udah mau tuker ini aja nggak? Ininya nanti kita ambil lagi, nggak apa-apa. Nggak usah bayar yang ini, ganti ininya aja gitu ya. Jadi dia bisa melakukan konsultasi, bahkan dari pasangin, dites, diganti dulu. Itu adalah hal yang memang service yang memang online itu masih lebih susah.
Ya. Walaupun waktu dia bilang mau ganti RAM nggak, mereknya apa katanya, ini harganya berapa, gue langsung cek di Tokopedia dong, ya dong kita kemana-mana, tapi diam-diam nggak enak terus beda 100.000 lebih lah, ya nggak ribet ya. Ya udahlah ya, anggap aja biaya pasang, ya udahlah ya. Tapi ternyata at the end gue merasa puas karena gue merasa ya emang kalau gue beli sendiri, tapi siapa yang masangin ya? Siapa yang itu ya kan? Akhirnya udah anggap itu sebagai biaya konsultasi, biaya pasang, menurut gue jadi worth it. Nah jadi buat teman-teman yang masih jualan offline, jual per human touch, karena banyak orang yang nggak mau repot, ya banyak orang yang rela bayar lebih demi ada itu. Jadi kalau ada yang nanya, ini kok harganya di Tokopedia jualnya segini, ya kan? Tapi ya kita harus kasih kelebihan kita dong. Tapi kalau ada masalah, lu kan bisa balik ke sini, ya kan? Kalau ada kalau nggak puas, bisa kita langsung kasih ini. Kalau nggak, kita kasih konsultasi, jangan sampai lu salah beli, yang lihat yang murahnya doang. Kayak gitu-gitulah. Maksudnya masih banyak peluang sih offline ya. Cuman buat gue sendiri pun dengan pengalaman komputer itu, gue berasa ya, kalau beli komputer ya belilah sama yang terpercaya lah istilahnya. Lo nggak bisa kasih konsultasi kayak gitu. Ya, case by case juga jadinya kan. Experience kadang-kadang emang nggak bohong sih, bener. Experience lu ketika beli offline nih, kalau kita mau talk about offline buying ya, offline transaction ya, kadang-kadang memang experience itu nggak bohong sih. Kayak misalnya gini deh, gue misalnya gue beli Under Armour gitu, gue beli Under Armour, kalau misalnya gue beli online sama gue datang ke tokonya sendiri, itu is really different experience. Kalau gue beli online mungkin gue bisa dapat barang sedikit lebih murah lah, ada diskon. Tapi kan barang nyampe udah ya kan, that's it kan. Tapi ketika gue beli di tokonya, gue coba di ruang ganti bajunya kan, ruang ganti baju kan tuh di display sedemikian rupa kan, ya itu beda banget lah, experience-nya beda lah. It's really different experience to be honest. Bisa berasa kayak Deddy Corbuzier ya waktu pakai Under Armour di tokonya. Ya beda kan, karena kan juga mereka juga mendisplaynya juga sedemikian rupa kan, ya kan, supaya nanti ini kayak bagus nih, ada sepatu juga ya kan. Itu suatu hal yang berbeda lah. Ya, kita masih perlu itulah ya. Ya, one thing we miss is shopping offline sih sekarang. Ke hypermart ya, kita surprisingly kita kangen juga sih. Cuman ya belum waktunya lah sekarang. Oke bro, thank you banget nih untuk waktunya nih. Kita ngobrol udah 9:15, udah gila. Ini udah sebelum kita ngobrol. Yeah. Thank you banget nih untuk insight-nya, untuk segala macam sharing yang edukasi. Moga-moga sih bisa berguna, terutama buat orang-orang yang sekarang ini sedang mencoba bisnis online, buka toko online, yang bingung gimana caranya jualan ya, karena ya itu kayak tadi sempat kita bahas, ternyata jualan online nggak segampang hanya buka toko abis itu akan ada yang datang beli. It's not that easy. Ya, thank you banget bro untuk undang boleh ngobrol-ngobrol ya hari ini. Buat teman-teman yang dengerin ya, kalau mau DM saya, nanya-nanya saya juga bebas. Saya paling aktif di Instagram sih, di Cerita Om Botak, boleh DM ya. Yang jawab masih saya sendiri ya, jadi kita akan jawab setiap DM yang masuk. Ntar link Instagram lu gua taruh di description di bawah, tenang aja. Siap. Nah, dan juga yang mau beli buku untuk belajar bagaimana jualan di Tokopedia, jangan lupa beli bukunya juga, ada juga di tokonya Tokopedia Om Botak. Ya, Tokopedia Om Botak. Oke, thank you banget bro. Sama-sama. Yo, sukses ya selalu ya. Thank you. Yuk, bye.